Oke, Indonesia menjadi salah satu tempat uji coba vaksin TBC dan Bill Gates masuk ke dalam agendanya. Sehingga Bill Gates dan vaksin ini akan selalu menjadi objek konspirasi yang menarik. Narasi uji coba sudah pasti membuat kita membayangkan hal-hal yang berkaitan dengan eksperimen manusia. Dan biasanya membuat kita membayangkan ke hal-hal yang mengerikan. Tapi apa benar uji coba vaksin ini semengerikan itu? Yuk kita bahas. Semua orang sudah tahu tentang rencana uji coba vaksin di Indonesia. Ini seketika menjadi sebuah keresahan dan kekhawatiran di publik. Dan ini terlihat jelas dalam lalu lintas sosial media. Isu-isu penanaman chip untuk mengontrol otak manusia hingga isu depopulasi ala-ala Thanos. Padahal vaksin sendiri sudah menjadi barang yang biasa. Setidaknya sudah 7 vaksin yang disuntikan pada kita selama ini. Dan dikenal dalam program imunisasi. Dan selama ini sih aman-aman aja. Tidak ada hal aneh yang terjadi selama ini. Kemudian muncul aksi anti-vaksin. Bahwa hidup mati kita bukan di tangan vaksin. Dan sebenarnya ini mulai muncul pada saat masa-masa COVID-19. Kemudian ketika ada berita tentang uji coba vaksin ini di Indonesia, kemudian ini mencuat kembali. Kami yakin narasi, isu, dan kampanye anti-vaksin ini muncul karena si bapak ini, yaitu Bill Gates, sosok yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya, seorang tokoh bisnis, investor besar, salah satu tokoh teknologi yang disegani, kemudian namanya muncul sebagai tokoh yang juga berkecimpung di dunia kesehatan dan turut melakukan pengembangan teknologi kesehatan. Ini membuat orang bertanya-tanya, gitu, apa maksud Bill Gates ikut ngurusin urusan kesehatan gitu. Jangan sampai ada agenda lain di balik ini. Jangan sampai ada udang di balik batu gitu. Jangan sampai ada agenda rahasia yang ingin dia lakukan dan berpengaruh langsung dengan kehidupan manusia. Ini seketika menimbulkan banyak sekali spekulasi di luar sana dan menjadi sebuah konspirasi. Apakah ini adalah agenda pengembangan teknologi microchip itu seperti yang dikabarkan di luar sana untuk mengontrol manusia? Atau ada agenda untuk mengurangi jumlah populasi manusia di dunia ini? Kemudian ada rencana pelaksanaan uji coba vaksin di mana Bill Gates terlibat di dalamnya. Seketika sosial media menjadi ramai gitu dengan kata kunci hati-hati, waspada, tolak. Tapi apa benar pengembangan vaksin ini semengerikan itu? Kemudian apakah vaksin bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan agenda tertentu? Bisa saja, tapi mari coba kita bahas bagaimana sih pengembangan vaksin itu sebenarnya. Nah, untuk membahas ini kita coba netralkan dulu suasananya. Kita lupakan dulu si Bill Gates itu. Kita kesampingkan dulu semua teori konspirasi yang tersebar. Dan kita bahas tentang vaksin dan tahapan uji klinisnya yang semestinya dilakukan. Yang sudah menjadi standar, yang mana ini sudah dilakukan pada vaksin-vaksin yang sudah ada. Yang sudah disuntikan ke tubuh kita, ke anak-anak kita, di mana sampai saat ini tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Di mana ada tidaknya Bill Gates, tahapannya harus dilakukan untuk pengembangan vaksin. Pertama, vaksin ini memang produk biologis, yang mana pengembangan dan pembuatannya memang melalui proses eksperimen. Dan tujuan dari pembuatan vaksin ini pun untuk meningkatkan sistem imun yang kita miliki, dengan cara memicu terbentuknya kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksin ini merupakan cara yang paling efektif untuk memicu atau membentuk respon sistem imun atau kekebalan yang adaptif dan spesifik terhadap penyakit tertentu. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, terus apa bedanya sih dengan sistem imun bawaan? Kita kan sudah punya sistem imun atau kekebalan bawaan secara alami. Kenapa harus butuh vaksin lagi? Oke, jadi gini. Kita memang memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh bawaan, dikenal dengan sebutan innate imun. Ini merupakan garis pertahanan pertama di tubuh kita untuk melawan infeksi. Sistem imun ini responnya memang sangat cepat, tapi dia tidak memiliki ingatan spesifik terhadap suatu penyakit. Sehingga sistem imun ini akan melawan semua infeksi dengan cara yang sama. Padahal jenis infeksi di luar sana sangat banyak. Dan masalahnya, tidak semua infeksi dapat dilawan dengan cara yang sama atau dengan cara yang itu-itu aja. Maka potensi sistem imun ini kalah dalam peperangan cukup tinggi. Dan infeksi bisa aja terus berlanjut. Kemudian ada imun divisi kedua, biasa dikenal dengan sebutan adaptif imun. Imun yang mengandalkan ingatan dan memori tentang penyakit tertentu untuk berperang.
Nah sayangnya adaptif imun ini membutuhkan waktu untuk dapat bekerja, karena dia butuh waktu untuk mempelajari antigen dari penyakit tersebut terlebih dahulu, kemudian membuat sebuah antibodi. Antibodi ini ibarat senjata khusus gitulah. Jadi adaptif imun ini identik dengan dia mempelajari penyakit terlebih dahulu, kemudian membuat senjata yang menyesuaikan dengan musuhnya, dan menggunakan senjata ini untuk berperang, sehingga didapat senjata yang efektif. Kemudian memori ini digunakan untuk menyimpan dan mengingat penyakit yang menginfeksi, sehingga kemudian hari apabila penyakit ini datang lagi, dia bisa cepat melakukan respon dengan menggunakan senjata yang sudah dia buat gitu. Namun sayangnya proses ini membutuhkan waktu, sehingga di awal-awal peperangan imun ini terkesan lambat. Nah, masalahnya untuk penyakit yang infeksinya cepat dan kuat, seringkali adaptif imun ini tidak memiliki cukup waktu untuk dapat membentuk antibodi yang spesifik. Sehingga infeksi penyakit berlanjut menyebar dalam tubuh dan menimbulkan kerusakan pada sel dan jaringan, bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, maka dari itu teknologi vaksin ini dibuat, yaitu untuk memberikan kesempatan pada imun adaptif dalam membentuk memori atau ingatan dan membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu tanpa perlawanan yang berarti. Ini karena bahan vaksin yang digunakan adalah mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan gitu. Sehingga kita bisa membentuk sebuah sistem imun spesifik tanpa harus terinfeksi atau sakit terlebih dahulu. Jadi vaksin itu bukan sistem imun yang disuntikan ya, tapi mikroorganisme tertentu seperti virus atau bakteri yang dilemahkan dan dimatikan, yang kemudian dijadikan sebagai pemicu terbentuknya imun spesifik tadi. Namun terkadang tiap vaksin ini memiliki efektivitas yang berbeda-beda. Ada yang mampu memberikan perlindungan utuh, namun tidak sedikit juga yang hanya dapat meringankan gejala gitu. Dan terkadang masih bisa menyebarkan penyakitnya. Tapi ini masih mending, masih jauh lebih mending, karena setidaknya dapat mencegah kematian. Maka dari itu tidak dipungkiri kalau vaksin ini memang sangat diperlukan. Mengingat sistem imun atau kekebalan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sistem kekebalannya memang kuat, ada juga yang sistem kekebalannya itu lemah. Bahkan sewaktu-waktu sistem imun yang kuat pun bisa saja jadi lemah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi memang. Makanya ada istilah kelompok berisiko atau kelompok rentan. Masalahnya sampai saat ini kita masih belum tahu seutuhnya cara mengidentifikasi siapa yang memiliki sistem imun kuat dan siapa yang memiliki sistem imun lemah. Selama ini yang digunakan untuk menilai lemah kuatnya sistem imun itu adalah kelompok usia, seperti bayi dan lansia, yang mana semua orang pasti pernah atau akan mengalami usia-usia ini. Maka dari itu, semua orang diproyeksikan untuk mendapatkan vaksin. Dan di Indonesia dikenal dengan sebutan program imunisasi. Oh ya, ada juga beberapa orang dengan kondisi tubuh yang memang tidak bisa menerima vaksin, atau dikenal dengan istilah immunocompromised. Dan sering juga kita temui ada beberapa kasus yang terjadi ketika orang mendapatkan vaksin, yaitu adanya efek samping yang tidak diinginkan. Maka dari itu pemberian vaksin ini memang tidak bisa dilakukan sembarang dan harus dilakukan screening terlebih dahulu. Kemudian tentang uji coba vaksin. Belakangan ini orang-orang resah dan khawatir mengenai uji coba vaksin. Berbondong-bondong menolak dan viral tidak mau dijadikan objek uji coba. Oke, pertama, dalam pengembangan produk biologis atau produk-produk kesehatan seperti vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, semua ini memang harus melewati tahapan uji coba. Kalau tidak melewati tahapan ini, kita tidak akan pernah tahu apakah produk yang dihasilkan berkhasiat atau tidak. Dan yang terpenting, apakah aman atau tidak. Jadi pengembangan atau uji coba ini tidak sembarangan dilakukan ya. Harus melalui serangkaian uji klinis yang ketat dan berjenjang. Nah, semua ini dilakukan untuk memastikan keamanannya, efektivitasnya, dan kualitasnya sebelum dapat digunakan secara luas. Kemudian metode-metode uji klinis ini merupakan standar paten yang harus dipatuhi, diatur oleh pedoman internasional seperti Good Clinical Practice (GCP) dari WHO dan International Conference of Harmonization, serta regulasi-regulasi nasional di setiap negara masing-masing. Seperti Indonesia misalnya ada Badan Pengawas Obat dan Minuman. Jadi untuk menjamin vaksin ini aman dan berkhasiat, memang ada banyak tahapan yang harus dilalui. Sehingga pengembangan sebuah vaksin ini tidak simpel dan prosesnya bisa saja panjang, bahkan bisa lebih dari 10 hingga 15 tahun. Dan setidaknya ada 6 tahapan utama yang harus dilakukan. Pertama adalah tahapan eksplorasi atau penelitian dasar, di mana para ilmuwan sini melakukan penelitian mendalam tentang penyakit target seperti virus dan bakteri. Nah, jadi para ilmuwan akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana bakteri ini bekerja, bagaimana dia menginfeksi sel, kemudian bagaimana sistem
imun atau sistem kekebalan tubuh meresponnya, hingga mengidentifikasi antigen potensial yang dapat memicu respon imun. Nah, setelah semua itu didapatkan, baru bakteri ini dapat dijadikan sebagai kandidat vaksin. Kemudian dilanjutkan pada uji praklinis, yaitu pengujian melalui laboratorium, di mana kandidat vaksin ini diuji secara in vitro atau dilakukan di luar tubuh menggunakan sel tertentu. Nah, setelah didapat hasilnya bekerja secara in vitro, kemudian uji coba ini dilanjutkan melalui hewan percobaan secara in vivo, atau dilakukan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini menggunakan hewan seperti tikus atau monyet. Nah, setelah dinilai keamanan awalnya, dosis yang aman, respon imunnya, ada tidaknya efek sampingnya, dan jika sudah dianggap layak, baru masuk ke tahap uji klinik lanjutan, yaitu uji klinik pada manusia. Ini pun dilakukan secara bertahap ya, yaitu melalui 3 fase. Yang tiap fasenya jumlah relawannya, ragam karakteristik manusianya, dan variasi geografisnya itu ditingkatkan di setiap fase. Sehingga vaksin yang diuji ini benar-benar aman dan efektif, atau dalam vaksin itu disebut dengan efikasi, yaitu tingkat khasiat cukup untuk mencegah infeksi dan penyakit yang ditargetkan. Nah, proses tadi tidak berakhir di sini ya, karena harus ada tinjauan peraturan dan persetujuan. Belum lagi harus ada penilaian manufaktur, kemudian kontrol kualitas, pengawasan pasca pemasaran, dan semua ini harus mengikuti standar baku yang harus ditaati secara internasional. Dan setidaknya ada 7 standar etika yang digunakan di sana. Ini semua dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas dari vaksin yang ingin dibuat. Nah, kali ini Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tempat uji coba vaksin TBC. Tapi kenapa harus Indonesia? Pertama, kasus TBC di Indonesia masih sangat tinggi, dan upaya eliminasi di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan besar. Terdapat 1 juta lebih kasus TBC di Indonesia, dan ini membuat Indonesia menjadi negara nomor 2 dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India, dengan kasus kematian mencapai lebih dari 100.000 orang. Sehingga jika diuji cobakan di Indonesia, tentunya akan dapat memberikan gambaran yang cukup kuat mengenai efikasi dari vaksin ini. Mengingat secara jumlah kasus, Indonesia cukup tinggi dan juga didukung dengan karakteristik geografisnya yang mendukung untuk menilai vaksin ini. Dukungan internasional pun cukup tinggi di sini. Ini karena TBC memang masih menjadi salah satu burden disease atau masalah kesehatan di dunia yang bahkan masuk dalam salah satu komitmen negara-negara dalam program pembangunan kelanjutan atau SDGs. Kemudian diperkirakan juga terdapat 10 juta penderita di seluruh dunia, sehingga TBC ini bisa dibilang the silent epidemic lah, atau bahkan mungkin bisa dibilang sebuah pandemi. TBC juga merupakan penyakit menular penyebab kematian nomor 2 di dunia, apalagi sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sayangnya TBC juga selama ini belum menjadi perhatian semua kalangan, karena memang TBC ini tidak terlalu seksi untuk dibahas, tidak seperti stunting, yang mana TBC ini hanya menjadi perhatian di seputar penderita, praktisi kesehatan, dan juga pemerintah saja. Ini kenapa dukungan internasional terhadap pengembangan vaksin ini cukup tinggi, mengingat mereka juga punya target untuk menghentikan epidemi TBC di tahun 2030. Ini juga yang membuat atau menjadi alasan kenapa pemerintah Indonesia menyambut uji coba ini. Tapi kan penyakit TBC ini udah ada obatnya dan bisa disembuhkan, Bang. Ya, buat kalian yang belum merasakan pengobatannya mungkin menganggap ini gampang. Tapi buat sependerita ya, ini akan membuat mereka menangis. Pengobatan TB itu tidak semudah kata bisa sembuh gitu. Iya, memang bisa sembuh. Tapi perjalanan menuju sembuhnya itu yang effortnya itu besar lah. Jadi bayangin aja, kalian harus minum obat selama 6 bulan yang dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama ini selama 2 bulan. Kalian harus minum 4 kombinasi obat. Kemudian dilanjutkan pada fase lanjutan dengan 2 penggunaan obat selama 4 hingga 7 bulan. Dan ini tergantung dari tingkat keparahannya ya. Kemudian harus teratur dan diawasi, tidak boleh putus. Dan jika putus, ada kemungkinan bakterinya resisten terhadap obat atau kebal terhadap obat. Dan bila ini terjadi, bisa saja dosis obatnya ditambahkan dan ini diulang lagi dari awal. Belum lagi kita lihat efek samping obatnya. Bayangin aja deh gimana effortnya. Dan untuk uji coba vaksin ini ya pastinya tidak dilakukan secara random ya dan dipaksakan gitu aja, tidak. Karena ini dilakukan pada sukarelawan dan ini pun pendaftarannya dilakukan secara mandiri. Dan saat ini jumlah relawan yang sudah terdaftar sebanyak 2.095 orang di Indonesia yang direkrut dari September 2024 lalu. Jadi jika kalian tidak mau terlibat dalam uji coba ini ya tidak usah daftar. Jadi untuk uji coba vaksin ini seharusnya tidak perlu ditakutkan lah sebenarnya.
Untuk konspirasi ya silakan aja, itu sah-sah aja. Kami pun sangat tertarik dengan teori konspirasi. Dan lagi pula, berkonspirasi merupakan bagian dari cara kita untuk kritis terhadap kondisi tertentu. Cara kita untuk membangun sebuah hipotesa mengenai agenda-agenda tertentu yang akan dilakukan. Apalagi ini menyangkut orang banyak. Dan mungkin saja konspirasi itu benar. Tapi tetap semua itu harus dibuktikan kebenarannya. Dan sebelum dibuktikan kebenarannya, alangkah baiknya kita tidak langsung percaya dan meyakini. Karena bagaimanapun juga, sebuah teori kemungkinan salahnya juga besar. Sekian.